Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar cara menginput transaksi pembayaran hutang dagang, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, cara menghapusnya, dan cara menampilkan laporan transaksi ini, gitu ya. Nah, untuk melakukan pembayaran hutang dagang itu ada dua cara ya. Yang pertama alokasi otomatis, yang kedua kita per faktur atau memilih faktur tertentu yang mau kita bayar. Sekarang kita pilih dulu yang alokasi otomatis. Kita klik pembelian, lalu pembayaran hutang. Seperti biasa untuk mencatat transaksi yang baru atau mencatat faktur baru ya, kita klik baru, lalu kita isikan tanggal. Saya misalkan tanggal 5 September tahun 2020. Lalu kita klik pemasoknya dengan mengklik kodenya ya, saya pilih toko ABC, kemudian saya klik OK. Di sini akan muncul saldo hutang dagang kita pada pemasok yang kita pilih di tanggal yang tertera di atas ini. Ya. Kemudian kita pilih jenis pembayarannya, Bank A, jumlahnya. Nah, kalau alokasi otomatis, maka kita isi dulu kolom jumlah ini. Misalkan saya ingin membayar 12 juta rupiah. Referensi pembayaran silakan boleh diisi, boleh tidak, tergantung informasi yang disediakan. Kemudian kita klik alokasi otomatis, maka akan muncul secara otomatis ya faktur pembelian yang paling awal. Jadi secara sistem, Akosis akan mengurutkan faktur pembelian itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Jika jumlah ini sudah melebihi semua faktur pembeliannya, maka dia akan muncul faktur saldo awal hutang dagang. Jadi seperti itu. Di sini kita lihat fakturnya bernilai 14.950, lalu pembayarannya 12 juta rupiah. Nah, misalkan saya melakukan pembayaran lebih dari angka ini ya, saya misalkan melakukan pembayaran 15 juta rupiah. Kemudian klik alokasi. Nah, maka dia akan muncul ya faktur yang berikutnya, karena faktur pembelian yang pertama tadi itu sudah terlampaui ya, sudah lunas. Nah, masih ada sisa, maka sisanya akan muncul ke faktur yang berikutnya. Seperti itu. Ini saya ganti lagi angkanya ke 10 juta saja. Lalu klik otomatis, lanjutkan. Nah, jadi pembayaran ini dialokasikan secara otomatis ke faktur pembelian nomor urut yang paling awal ya, di sini nomor urut 1. Jika sudah benar, kita klik simpan data ya. Nah, berikutnya bagaimana menginput transaksi pembayaran hutang dagang itu merujuk pada faktur tertentu. Seperti biasa ya, kita klik baru, kemudian tanggal, saya tulis di sini tanggal 11 09 2020. Kemudian pilih kode pemasoknya, saya ke toko ABC lagi, klik OK. Ini adalah saldo hutang dagang kita per tanggal 11 September. Atau di toko ABC ya. Kemudian untuk pembayaran, saya pilih melalui bank lagi. Nah, pembayaran ini linknya kita atur melalui umum dan daftar jenis pembayaran ya. Oke. Nah, kalau kita merujuk pada faktur tertentu, maka kita pilih dulu fakturnya ya. Jadi setelah kita memilih pembayaran, kita pindah langsung kursor ke kolom yang di bawah. Kita klik kolom di bawah faktur ini, maka dia akan muncul tanda panah untuk kita memilih faktur yang mana yang mau kita bayar. Misalkan di sini kita mau membayar yang SAH ya, maka saya klik SAH, kemudian kita isi pembayarannya. Mengisi pembayarannya pun di kolom bawah, nanti yang di atas akan terisi otomatis. Jadi ini bedanya cara mengisi alokasi otomatis dengan cara per faktur. Ya. Kita isi di sini, misalkan saya membayar 5 juta rupiah. Oke, di tap saja, maka akan otomatis terisi jumlah di atas. Ya. Ini saldo 17.450.000, kemudian dikurangi dengan 5 juta rupiah. Gitu ya. Untuk faktur SAH sisanya adalah 7.500.000 gitu ya. Tapi secara keseluruhan
sisa hutang dagang kita adalah 12.450.000. Seperti itu ya. Kita simpan. Nah, setelah itu ini tadi pembayarannya per faktur ya, simpan data ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di pembelian, lalu laporan-laporan pembayaran hutang. Oke, kita lihat dari tanggal awal bulan deh, 0109 tahun 2020 sampai dengan katakanlah akhir bulan. Oke, klik jalankan. Oke. Ini tadi yang sudah kita input ya. Yang pertama kita input di tanggal 5 September. Nah, 5 September, kemudian yang kedua di tanggal 11 September tahun 2020. Ini adalah jumlahnya. Selain di sini kita juga bisa melihatnya ya atau memeriksanya di bagian akuntansi dan laporan jurnal umum. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau kita melakukan editing? Oke, misalkan ada yang salah nilainya atau salah tanggalnya atau salah apapun. Kita mau mengedit ya. Kita klik lagi di pembelian dan menu pembayaran hutang, kita pilih faktur mana yang mau kita edit. Ya, misalkan yang di tanggal 5 September. Saya klik rubah, saya mau merubah jumlahnya. Ini tadinya 10 juta rupiah ya. Saya mau ganti bukan 10 juta, melainkan 12 juta. Lalu kita klik lagi alokasi otomatis. Lanjutkan ya. Kemudian kita simpan. Ya. Lalu kita lihat hasilnya di laporan. Ini kita jalankan ulang, kita klik OK. Nah, makanya tadi 10 juta sudah berubah menjadi 12 juta rupiah. Atau kita ingin menghapusnya juga bisa. Gitu ya. Sama caranya, kita masuk ke pembelian, pembayaran hutang dagang. Lalu kita cari nih faktur mana yang mau kita hapus. Misalkan faktur tanggal 11 September ini mau saya hapus. Maka caranya sudah dipilih ya faktur yang ini, kemudian langsung saja klik hapus. Report ini, ya. Lalu kita lihat lagi ya dampaknya pada laporan. Jalankan ulang, klik OK. Nah, hanya ada satu faktur. Jadi itu cara menginput transaksi pembayaran hutang dagang, melakukan editing, termasuk juga menghapusnya. Plus menyajikannya dalam laporan pembayaran hutang.